Halo semua, kembali lagi bersama AA Bray, the young man behind this voice. Melanjutkan cerita serial drama Island Season 2 Part 3 yang merupakan part terakhir sekaligus menutup cerita drama ini. Dimana pada cerita sebelumnya, Yeomji yang melihat kekejaman Gungtan yang tanpa ampun membantai para pengikutnya, membuat rasa penyesalan pun dirasakan Yeomji karena merasa jika Gungtan hanya memanfaatkan dirinya selama ini untuk mendapatkan informasi tentang letak patung penunggu pulau yang disembunyikan oleh si nenek Baiju. Karena dengan patung-patung itu Gungtan bisa membangkitkan para iblis nafsu, dan sekarang tinggal tersisa 3 lagi agar tujuan Gungtan untuk membangkitkan seutuhnya para iblis nafsu. Untuk itu Gungtan mengancam Yeomji untuk secepatnya menemukan sisa batu penunggu itu agar rencananya membunuh Miho bisa tercapai. Dan jika Yeomji tak mau menuruti perintahnya, maka si nenek Baiju lah yang akan menjadi korbannya. Sedangkan Fan sang pemburu iblis kini kekuatannya semakin melemah. Bahkan untuk meladeni Gungtan pun Fan sangat kewalahan. Lalu seperti apa cerita selengkapnya? Mari kita langsung saja. Dan inilah Island Part 3. Selamat menikmati. Yeomji yang melihat Gungtan membantai para pengikutnya tanpa ampun, kemudian berusaha menyelamatkan seorang bayi dan bergegas pergi dari sana. Hingga di jalan, Yeomji memberikan bayi itu kepada seorang warga lokal yang sedang mengendarai mobil. Lalu dengan satak terkebek, Yeomji menemui si nenek Baiju untuk memperingatkannya agar segera lari, sebab Gungtan akan segera datang. Tetapi si nenek tak mau melakukan itu dan malah bersikap biasa saja, membuat Yeomji merasa bersalah, sebab ternyata dari dulu si nenek sudah mengetahui jika Yeomji bersekongkol dengan Gungtan untuk menemukan para patung penjaga. Yeomji lalu mempertanyakan kenapa si nenek membiarkannya membantu Gungtan. Si nenek menjawab jika ketika dirinya melihat Yeomji, hal itu mengingatkannya dengan dosa-dosa yang telah ia perbuat di masa lalu. Dan karena dosa-dosa itu membuatnya selalu tak tenang. Untuk itu si nenek membiarkan Yeomji, sebab si nenek yakin Yeomji nantinya akan bisa memilih sendiri mana yang baik dan juga mana yang jahat. Sebab setelah kepergiannya nanti Yeomji lah yang akan menjaga Pulau Tamra. Yeomji yang mendengar itu merasa malu karena telah melakukan hal buruk kepada si nenek dengan menjadi bawahan Gungtan. Dan Yeomji pun lalu pergi meninggalkan si nenek dengan perasaan bersalah. Akan tetapi Yeomji melihat Gungtan yang sedang menuju ke rumah si nenek, membuat Yeomji memohon kepada Gungtan untuk tak menyakiti si nenek dengan berkata jika dirinya sudah mengetahui sisa patung penunggu yang diinginkan Gungtan. Gungtan lalu mengatakan jika si nenek Baiju adalah salah satu orang yang telah membuatnya seperti ini. Oleh karena itu si nenek Baiju harus menanggung dosa itu dengan nyawanya sendiri. Yeomji yang mendengar itu memohon kepada Gungtan, hingga Gungtan dengan ekspresi serius pun berbalik dan berkata kembali jika dirinya tak perlu mendatangi si nenek, sebab si nenek lah yang akan mendatanginya dan langsung menyerang Yeomji. Scene kemudian berpindah ke tempat Miho dan juga Fan, di mana Miho tiba-tiba merasakan jika energi supranatural datang yang menuntunnya untuk kembali belajar menguasai ilmu kanuragan yang dapat mengurung para iblis nafsu. Namun Fan yang melihatnya malah menyuruh Miho untuk berhenti sekarang, sebab di dalam hatinya Fan merasa takut jika Miho akan dalam bahaya. Kembali ke si nenek Baiju yang mendatangi markas Gungtan untuk membebaskan Yeomji. Sambil duduk di singgasananya, Gungtan pun meminta si nenek untuk segera memberitahukannya lokasi patung penunggu pulau yang tersisa. Awalnya si nenek tak mau memberitahukan hal itu karena jika Gungtan mengetahui sisa patung penunggu, maka para iblis nafsu akan bangkit seutuhnya. Gungtan kemudian mengancam si nenek dengan Yeomji yang sudah tawalah kaya. Walaupun begitu, Yeomji mengatakan untuk tak memberitahukan apapun mengenai lokasi patung penunggu kepada Gungtan, walaupun dirinya harus mati. Hingga Yeomji memanfaatkan sedikit kelengahan Gungtan dengan mencoba menyerang Gungtan. Namun hal itu tak berdampak apapun kepada Gungtan yang adalah manusia setengah iblis, dan malah Yeomji lah yang harus mengalami luka di bagian kakinya. Melihat Yeomji kesakitan, si nenek pun memohon untuk melepaskan Yeomji dan diganti dengan dirinya, membuat Gungtan kesal dan berusaha menyerang si nenek. Akan tetapi tiba-tiba sang pendeta kece yaitu Peter Giovanni datang.
dan menyuruh si nenek untuk segera pergi membawa Yeomji sementara dirinya akan bertarung dengan Gungtan. Peter pun langsung mencoba menyerang Gungtan dengan pedang miliknya. Akan tetapi serangan Peter seolah tak ada artinya bagi sang antagonis utama yaitu Gungtan. Bahkan tanpa mode setengah iblisnya, Gungtan berhasil membuat Peter kewalahan. Walaupun sudah terluka parah, Peter kembali bangkit untuk melakukan serangan terakhirnya yang ia rasa bisa mengalahkan Gungtan. Namun ternyata serangan Peter hanya bisa menggores leher Gungtan. Bahkan goresan yang dibuat Peter kembali sembuh. Gungtan pun lalu balik menyerang Peter hingga membuat Peter sekarat. Setelah mengalahkan Peter, Gungtan kembali kepada si nenek untuk kembali mengancam si nenek agar mau memberitahukan lokasi patung penunggu. Tetapi si nenek kembali menolak permintaan Gungtan. Gungtan pun kemudian menggunakan kembali Yeomji untuk membuat si nenek buka mulut. Hingga dengan itu, pada akhirnya si nenek pun dengan terpaksa memberikan lokasi patung penunggu yang tersisa. Gungtan kemudian menggunakan darahnya untuk membangkitkan patung penunggu yang tersisa. Dan setelah itu Gungtan langsung menghabisi si nenek Baiju. Di sisi lain, Fan yang masih bersama Miho kemudian melihat jika langit kini sudah menghitam, tanda jika para iblis nafsu semuanya sudah bangkit. Tetapi Fan langsung menggunakan kekuatannya untuk mengurung Miho agar tak ikut campur dan langsung pergi ke markas Gungtan. Yang di sana Fan melihat Peter sudah sekarat lalu menemui Yeomji yang sedang menangis karena si nenek hampir menemui ajalnya. Dan tak lama si nenek pun meninggal. Membuat Fan yang melihat itu begitu terpukul sebab si nenek adalah orang yang selalu bersamanya selama ribuan tahun. Sedangkan Miho dengan kekuatannya berhasil menghancurkan ajian pengurung yang dibuat oleh Fan tadi. Tetapi di sana Miho dikejutkan dengan penampakan arwah Wunjong yang berada di depannya. Fan sendiri di dalam lamunannya kemudian didatangi oleh arwah si nenek untuk memberitahukan Fan mengenai sesuatu yang sangat penting tentang Miho. Bersamaan dengan itu, Miho juga diberitahu oleh Wunjong mengenai dirinya yang kenapa sangat kesulitan menguasai ilmu untuk mengurung para iblis. Sebab di dalam diri Miho ada sebuah energi yang menyerupai bola, yang mana dengan bola energi itu Miho dapat mengurung para iblis nafsu. Akan tetapi bola energi itu sekarang tidaklah utuh karena sebagian pecahan berada di tubuh Fan. Hal itu terjadi sebab ketika dulu Fan menyerang Wunjong, tak sengaja sebagian kecil bola energi itu masuk. Dan karena itulah Fan terus melemah jika berada dekat dengan Miho, sebab bola energi itu lama-kelamaan membuat Fan menjadi manusia. Fan yang mendengar penjelasan yang sama dengan Miho dari si nenek kemudian bertanya apa yang harus ia lakukan. Si nenek pun berkata, jika pilihan berada di tangan Fan sendiri, apakah ingin menjadi manusia dengan terus membiarkan pecahan bola energi itu di tubuhnya namun Miho akan menjadi korban, atau memberikan pecahan bola energi itu tetapi Fan harus ikut terkurung untuk selamanya. Mendengar itu, Fan lalu mengatakan jika dirinya sudah sangat lama hidup, untuk itu dirinya akan memberikan pecahan itu kepada Miho supaya Miho bisa hidup. Di sisi lain, Miho yang sama-sama mengetahui hal itu malah memutuskan untuk tak mengambil pecahan bola energi yang berada di tubuh Fan. Walaupun dirinya nantinya harus mati ketika melakukan ritual pengurung iblis nafsu. Sebab Miho ingin melihat Fan menjadi manusia normal pada umumnya. Melihat keputusan Miho, Wunjong malah tersenyum lalu pergi dari hadapan Miho. Sementara Gungtan yang sudah membangkitkan para iblis nafsu, dirinya bersiap untuk datang kepada Miho dan setelah itu menghancurkan semua manusia. Scene kemudian beralih kepada sang pendeta Peter Giovanni yang ternyata dirinya masih bisa selamat karena si paman menyelamatkannya, walaupun kini Peter harus terbaring tak sadarkan diri. Si paman yang sudah mengetahui para iblis nafsu sudah bangkit seutuhnya terlihat bersiap dengan senjata yang telah ia persiapkan. Sedangkan Miho yang akan pergi ke puncak pulau, dirinya langsung diserang oleh gerombolan iblis nafsu. Hingga datanglah si paman menggunakan senjata yang ampuh membunuh para iblis nafsu itu. Si paman kemudian memberikan senjata kepada Miho untuk melawan para iblis nafsu itu. Hingga mereka berdua pun bahu-membahu berusaha melenyapkan para iblis nafsu itu.
Hingga tak lama gegeduk dari para iblis nafsu itu muncul, yaitu Gungtan dengan membawa lebih banyak pasukan iblis. Miho yang mengetahui jika Gungtan ketakutan kepadanya karena kekuatan Miho dapat membuat Gungtan lemah, kemudian Miho pun memprovokasi Gungtan. Hingga karena itu Gungtan langsung mengeluarkan mode iblisnya disertai energi iblis untuk dapat membunuh Miho. Akan tetapi Fan datang dan sebelum energi iblis itu melukai Miho, Fan menggunakan ajian pengurung miliknya. Melihat kedatangan Fan, Miho pun meminta Fan untuk membuka jalan agar dirinya bisa sampai ke puncak pulau, yang di sana dirinya bisa melakukan ritual untuk mengurung para iblis. Tetapi Gungtan tak tinggal diam, dirinya kemudian membuka gerbang lain agar para iblis nafsu bisa semakin banyak, membuat Fan, Miho dan juga si paman dengan satakar kebek berusaha melenyapkan iblis-iblis itu. Fan yang menyadari jika para iblis-iblis itu tak akan ada habisnya, kemudian langsung mendatangi Gungtan untuk bertarung 1 lawan 1. Hingga ketika melihat Miho mendapatkan serangan dari salah satu iblis, membuatnya tak fokus, di mana hal itu langsung dimanfaatkan oleh Gungtan untuk menusuk tubuh Fan. Hingga ketika situasi sudah menguntungkan untuk Gungtan, tiba-tiba Peter datang untuk membantu Miho. Di mana kini Peter terlihat sangat berbeda, sebab dirinya dipenuhi cahaya biru kebajikan, karena ternyata anting yang selama ini ia pakai bukanlah sembarangan anting, melainkan anting-anting itu untuk menahan kekuatannya. Peter kemudian menyuruh Miho untuk segera pergi ke puncak pulau dan dirinya yang akan melenyapkan para iblis nafsu. Hingga berkat kedatangan Peter, Miho pada akhirnya bisa sampai ke puncak pulau untuk melakukan ritual mengurung para iblis. Namun di sana Miho yang mengingat kejadian-kejadian buruk yang menimpa orang-orang yang ia sayangi, Miho pun kembali kesusahan untuk melakukan ritual pengurungan iblis. Begitu pula dengan Fan yang kewalahan menghadapi Gungtan sebab dirinya sekarang hampir sepenuhnya menjadi manusia. Dirasa tak ada pilihan lain, Fan kemudian meminta kepada Peter untuk menahan Gungtan sementara waktu sebab dirinya akan melakukan sesuatu untuk dapat mengalahkan Gungtan. Peter yang mendengar itu kemudian mengiyakan permintaan Fan dan langsung bersiap menghadapi Gungtan kembali yang sempat mengalahkannya. Ternyata tujuan Fan yaitu untuk menemui Miho dan memberikan pecahan bola energi yang ada di tubuhnya agar Miho bisa dengan sempurna melakukan ritual pengurungan iblis tanpa harus mengorbankan dirinya, dan dengan itu pula dirinya bisa seimbang untuk bertarung dengan Gungtan. Yang tentu saja Miho langsung menolak hal itu, karena jika itu dilakukan maka Fan akan ikut terkurung untuk selamanya. Tetapi Fan langsung memeluk Miho dan berkata jika itu adalah permintaan terakhirnya agar dirinya bisa beristirahat setelah menjalani hidup ribuan tahun, membuat Miho tak bisa lagi menolak apa yang Fan inginkan. Dan tak lama Fan pun kemudian memberikan pecahan bola energi yang ada di dalam tubuhnya. Sedangkan Peter kali ini bisa sedikit menyamai kekuatan Gungtan yang sedang dalam mode iblis, walaupun pada akhirnya Peter tetap kewalahan. Hingga tak lama Fan kembali datang dengan mode iblisnya. Melihat itu Gungtan berusaha memujuk kembali Fan untuk bersama-sama melenyapkan Miho dan seluruh umat manusia. Mendengar itu Fan langsung mencoba menyerang Gungtan, hingga pertarungan terakhir pun tak bisa terelakkan lagi. Walaupun pada kenyataannya Fan tetap tak bisa mengalahkan Gungtan. Bahkan Gungtan berhasil menghunuskan pedang miliknya kepada Fan. Fan yang menyadari jika Miho telah berhasil melakukan ritual untuk mengurung iblis nafsu, kemudian menggunakan sisa-sisa tenaganya untuk menahan Gungtan. Lalu tak berselang lama, cahaya putih pun menutupi semua pulau dan langsung mengurung Gungtan bersama para iblis nafsu, tak terkecuali Fan yang ikut terkurung. 날 지켜요. 내가 당신을. 날 아직도 몰라? 미안해. Walaupun begitu, Miho tetap menangis karena orang yang ia cintainya pada akhirnya tak bisa lagi bersamanya. Singkat cerita, 1 tahun pun berlalu, di mana kini dunia sudah hidup tanpa ada lagi para iblis nafsu yang menggoda.
Namun ternyata kejahatan tak langsung sirna sebab sekte kerudung putih terlihat merencanakan sesuatu yang lebih buruk, di mana salah seorang anggota sekte itu terlihat mendatangi Yeomji dan berkata jika mereka membutuhkan kekuatan yang dimiliki Yeomji. Hingga tiba-tiba mata Yeomji pun berubah menjadi kuning. Namun scene langsung berpindah ke Vatikan, di mana Peter kembali melakukan pekerjaannya sebagai seorang eksorsis atau pengusir setan. Sedangkan Miho sendiri kini sudah menjadi presiden di perusahaannya dengan pakaian yang sangat menggoda iman. Hingga Miho merasakan sesuatu jika kejahatan kembali muncul ketika Yeomji menemukan sebuah pedang. Peter sendiri kemudian melihat pertanda jika kali ini musuh yang akan ia hadapi adalah orang dengan kerudung. Hingga scene ditutup dengan Miho yang ternyata sudah menyiapkan semuanya, sebab dirinya kali ini memiliki ruangan khusus yang canggih untuk dapat melacak dengan mudah sesuatu yang jahat itu muncul. Tamat! Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga yang selalu support dengan selalu menonton video-video AA Bray selama ini, dan terima kasih juga yang sudah subrek. AA Bray pamit, bye-bye.